Banyak saya ikut-ikut mas, melu-melu. Bapak itu dulu mulai tahun 2010 Okay. itu Bapak ternaknya sapi. Ternak sapi. Betul. Nah di situ kan ternak sapinya dijual pada saat momentum kurban. Momentum kurban. Betul. Ya. Nah pada saat itu ada peluang domba juga di situ. Alhasil saya masuk di kurban itu 10 waktu awal-awal 10 terus tiap tahun nambah, tiap tahun nambah. Jadi setiap tahunnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif, pemuda salah satu kampung di Plurugan. Plurugan, kalau lengkapnya Plurugan Teto Nirmolo Kasihan Bantul. Saya saat ini mengelola di peternakan Amanah Farm. Amanah Farm. Ya. Di sini kapasitasnya pinten mas? Kalau kapasitas mas Kris ini kandangnya? Total kandang kapasitas sekitar 700 ekor. 700 ya? Iya. Penyuwun ngapunten guys, lendetan. Nggih, enggak apa-apa. 700 ekor. Untuk melayani nopo mawon, Mas? Kami sebenarnya fokusnya di perkembangbiakan atau breeding ya, Mas. Gitu. Kita sebetulnya fokus di situ. Tapi lama-kelamaan kami juga mengikuti perkembangan ternak. Saat ini juga kita berjalan penggemukan atau fattening ya. Betul. Ada juga kita fatteningnya ada betina sama jantan. Oh iya. Biar lebih mengenal, lebih dekat dengan farm panjenengan. Awal mulanya itu berapa dulu? Silsilahnya bagaimana? Dulu itu awal mulanya saya ikut-ikut mas, melu-melu. Bapak itu dulu mulai tahun 2010 itu Bapak ternaknya sapi. Ternak sapi. Betul. Nah di situ kan ternak sapinya dijual pada saat momentum kurban. Momentum kurban. Betul. Nah pada saat itu ada peluang domba juga di situ. Alhasil saya masuk di kurban itu 10 waktu awal-awal 10 terus tiap tahun nambah, tiap tahun nambah. Jadi setiap tahunnya itu ada penambahan kapasitas. Walaupun hanya 5 ekor gitu. Nah, sedikit maaf tanya, modalnya dari mana? Dari dulu awal. 2010 itu biar teman-teman yang bingung, golek modal piye ya? Gitu. Segini banyaknya itu awalnya gimana itu, monggo Mas? Kalau modal awal jelas itu dari tabungan mas. Karena kalau 10 ekor ya 10 ekor dulu 2010 saya masih kuliah. Kuliah. Saya lulusnya 2011. Awalnya tabungan tapi kesininya memang pada saat kita mau fokus di ternak atau ternak ini kita buat serius, itu kita mulai sebetulnya malah baru-baru ini awal 2020 itu jadi breeding kita ada pencatatannya, terus fatteningnya juga kita juga ada formula pakannya yang baik sesuai targetnya itu seperti apa itu mulai betul-betul serius ya 2020. Itu modalnya adalah tabungan juga. Nah maaf untuk ternaknya ada berapa mas? Untuk saat ini ya, kalau yang saat ini ternak sekitar 250-an. 250-an ya. Ya teman-teman ini sambil mencoper ya, nggak apa-apa. Ini jadwalnya nggak apa-apa. Makan. Nggak apa-apa, tetap terdengar. Oh gitu. Ya, lanjut lagi mas. Mungkin sedikit cerita suka dukanya mas. Nyantai suka aja. Dukanya. Saya nggak. Dukanya dulu. Ya dukanya dulu, nggak apa. Dukanya dulu ya. Kalau dukanya jelas bisnis dengan peternakan ini kan bisnis dengan makhluk hidup. Makhluk hidup, betul. Jadi dukanya pada saat ternak kita mati. Itu tapi dari duka itu dari kematian itu kita belajar banyak karena setiap kematian pasti ada pengalaman yang bisa kita ambil. Betul. Alhamdulillah dari kematian yang dulunya cukup banyak, terus akhir-akhir ini karena sudah diberikan treatment atau pemeliharaan yang
Betul ya. Walaupun kita secara prosesnya masih belajar terus, tapi setidaknya mendekati apa yang memang sudah dijalankan teman-teman senior atau arahan-arahan dari kementerian-kementerian. Ya alhamdulillah sih kondisinya kematian itu bisa ditekan. Ditekan ya. Nah ini kalau tanya tentang penggemukan, fattening, kira-kira bisa target berapa dalam berapa bulan atau berapa hari? Kalau fattening kita di betina itu target kita sih 2 bulan Mas, 60 hari. Betul. Tapi secara prosesnya kita ada yang panen di angka 50, di angka 70, ya tergantung nanti kondisi si ternak ini sudah siap dipanen atau belum. Pakannya di sini menghabiskan berapa kira-kira? Kalau khususnya untuk penggemukan. Iya, kalau penggemukan kita pakainya 5% dari 5% ya? bobot. Betul, bobot masuk ya. Nanti mengikuti pertumbuhan harian. Kalau tentang breeding itu pakannya pakai hijauan juga? Kalau breeding kita hijauan, yang juga. Fattening kita pakainya kering. Oh berarti pakai hijauan juga, juga pakan konsentrat juga ya? Betul. Itu hijauan ada stok pakan sendiri? Hijauan, alhamdulillah ada lahan sedikit Mas. Di samping ini ya? Di samping, ada lahan. Sangat dekat dengan ya, karena akses itu kan juga jadi kos ya Mas. Ada biaya di situ. Kalau dari keuntungan? Kalau keuntungan ya alhamdulillah. Kita nggak nyebut omset teman-teman. Itu privasi sendiri. Kalau keuntungan secara finansial ya kandangnya dulu sederhana banget. Ya, alhamdulillah sekarang bisa bangun. Nah ini kebetulan belum lama ini? Belum lama Mas Kris. Sekitar jadinya itu bulan awal-awal. Kelihatan baru dan baunya apa? Bau kayu ya. Kayu. Bukan bau toko. Itu salah satunya sukanya. Tapi banyak lah. Sukanya banyak. Insya Allah banyak. Semoga teman-teman para peternak pemula maupun yang anak-anak muda yang ingin terjun terutama di bisnis penggemukan bisa terinspirasi dengan Mas Arif. Berarti ini teman-teman, jadi bagi teman-teman yang masih bekerja mau bisnis di peternakan pun bisa teman-teman. Nah ini contohnya, nanti bisa belajar dengan Mas Arif. Ya jangan lupa untuk di subscribe dan like, komen sehingga video ini bermanfaat buat terutama peternak pemula maupun petani di Indonesia. Tetap semangat ya. Jangan pernah menyerah. Kegagalan bukan akhir, tapi itu awal Anda untuk kesuksesan. Tetap semangat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih Mas Arif. Sama-sama Mas Kris.